katoda dan anoda. Beda potensial antara katoda dan anoda dalam orde kilovolt. Kenapa? Agar nanti elektron bisa bergerak dengan cepat, dengan energi tinggi. Sehingga ordenya adalah kilovolt. Besaran fisikanya adalah tegangan. Ketika elektron bergerak, karena adanya medan listrik antara katoda anoda, berarti ada arus elektron yang bergerak dari katoda ke anoda. Arus elektron atau jumlah elektron yang bergerak dari katoda anoda disebut arus tabung. Tadi ada arus filamen, yaitu arus yang mengalir pada filamen agar filamen berpijar. Yang kedua, ada arus tabung. Apa itu arus tabung? Yaitu arus listrik karena bergeraknya elektron dari katoda ke anoda. Ya, ordenya miliampere, dalam orde miliampere. Nah, lamanya arus mengalir kita beri simbol T kecil dalam orde detik. Oke, jadi ada 3 besaran sekarang, ya, yaitu arus filamen, arus tabung, kemudian tegangan antara katoda anoda. Oke. Lalu ada waktu lamanya arus mengalir. Ketika elektron bergerak dari katoda ke anoda, dia akan membentur permukaan anoda sehingga terjadi peristiwa Bremsstrahlung, tumbukan, direm secara mendadak. Elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi karena beda potensial V membentur permukaan anoda, maka direm secara tiba-tiba disebut Bremsstrahlung, sehingga terjadi konversi energi listrik menjadi energi radiasi sinar X. Akibat mekanisme Bremsstrahlung, energi listrik yang awalnya menjadi input tabung ronsen, inputnya adalah energi listrik, variabelnya adalah arus, tegangan, dan waktu. Maka ketika elektron yang bergerak itu dihentikan oleh permukaan anoda, terjadi konversi dari energi listrik menjadi energi radiasi sinar X disertai efek panas. Maka setiap tabung ronsen selalu diberi pendingin menggunakan oli untuk meredam panasnya. Kesimpulannya, tabung ronsen bisa disebut sebagai transducer, ya, kalau digambar sebagai blok, diagram blok, satu kotak, transducer, yang fungsinya merubah energi listrik menjadi energi radiasi sinar. Inputnya adalah energi listrik, besaran inputnya adalah arus, waktu, dan tegangan, dirubah oleh tabung ronsen menjadi energi radiasi sinar X. Besaran radiasinya adalah intensitas dan energi. Jadi VIT menjadi I dan E, I besar dan E. Disertai timbulnya efek termal. Efek termal ini dampak saja. Oke, ini gambarnya sudah dibahas oleh Pak Panji ya. Nah, kemudian apa kesimpulannya? Mengendalikan output, caranya adalah dengan mengendalikan input. Sama dengan Y fungsi X, kalau X-nya berubah, Y-nya berubah. Ya, ini sama, output bergantung pada input. Apa maksudnya? Besarnya energi dan intensitas output sinar X bergantung pada input. Inputnya apa? Energi listrik. Besarannya apa? Arus filamen, arus tabung, waktu, lamanya arus mengalir, dan tegangan. Jadi, selama ada arus tabung, selama ada arus tabung yang mengalir dalam waktu T, selama itu pula terjadi pancaran sinar X. Sehingga lamanya arus tabung T identik dengan waktu eksposi. Ya, akan ada output, berapa lamanya output keluar? Selama ada arus tabung, ada pancaran sinar X. Lamanya sinar X terpancar selama arus tabung mengalir.
Maka lamanya arus tabung mengalir juga dikenal dengan waktu eksposi. Nah, lalu bagaimana aplikasinya? Besaran outputnya adalah tegangan, arus tadi. Ya. Arusnya ada dua, ada arus filamen dan ada arus tabung. Semakin tinggi arus filamen, maka intensitas pijarannya semakin tinggi. Maka jumlah elektron yang lepas dari katoda semakin banyak. Semakin tinggi arus filamen, ya, intensitas pijaran filamen makin tinggi, maka jumlah elektron yang lepas dari katoda makin banyak, dampaknya arus tabungnya makin besar. Kalau arus tabung makin besar, intensitas sinar X-nya semakin tinggi. Sehingga kalau kita ingin menaikkan intensitas sinar X, output keluaran pesawat, yang dinaikkan adalah arus tabungnya. Tapi cara menaikkan arus tabung dengan menaikkan arus filamen. Paham ya? Sehingga ada hubungan antara arus tabung dan arus filamen. Gimana hubungannya? Baik-baik saja. Ya. Hubungannya kalau arus filamen naik, berarti arus tabungnya ikut naik, maka intensitas sinar X-nya naik. Gitu. Nah, menaikkan intensitas sinar X tidak menaikkan energi sinar X. Hanya menambah jumlah foton. Menaikkan intensitas sinar X dengan cara menaikkan arus tabung, itu tidak menaikkan energi sinar X, tapi hanya menambah jumlah foton yang keluar. Satu. Nah, bagaimana kalau yang dinaikkan adalah T-nya, lamanya arus mengalir. Semakin lama arus mengalir, berarti juga jumlah fotonnya makin banyak. Kalau jumlah foton makin banyak, intensitas sinar X-nya juga naik. Jadi, untuk menaikkan intensitas sinar X atau menaikkan intensitas output, sarannya adalah satu, yang utama menaikkan arus tabung. Tapi menaikkan arus tabung berarti menaikkan arus filamen. Yang terbaca di control table adalah arus tabung. Yang kedua, dengan memperlama waktu eksposi atau memperlama mengalirnya arus tabung. Ya, jadi I-nya, MA-nya dan S-nya yang ditambah, maka intensitas output naik tanpa menaikkan energi. Karena besaran outputnya adalah intensitas dan energi. Apa aplikasinya? Kalau intensitas naik, kemudian digunakan untuk membuat citra. Ada yang namanya citra nggak? Ada ya. Untuk membuat citra, image, gambar, bayangan, maka kalau intensitasnya naik, maka resolusi citranya semakin baik. Detail gambarnya semakin jelas. Jadi kalau kita ingin menaikkan kualitas gambar, menaikkan resolusi citra, menaikkan detail gambar, caranya adalah menaikkan intensitas sinar X yang menembus objek. Tapi intensitas itu output dikendalikan oleh input. Maka agar gambarnya makin bagus, yang dinaikkan adalah arus tabungnya atau lamanya expose. Yang kedua, besaran output yang kedua adalah energi. Energi sinar X bergantung pada beda potensial katoda dan anoda. Semakin tinggi energi sinar X, maka daya tembusnya semakin besar. Sehingga kalau kita ingin menaikkan daya tembus, maka kita harus menaikkan energi output. Nah, agar energi outputnya naik, yang diatur adalah input. Nah, besaran input yang menaikkan energi adalah tegangan katoda dan anoda. Sehingga kalau kita ingin daya tembusnya naik, yang dinaikkan adalah beda potensial atau tegangan katoda dan anoda. Kalau daya tembusnya naik, mampu menembus objek yang tebal atau mampu menembus objek yang lebih keras. Kapan kita membutuhkan energi yang tinggi? Kalau objek yang ditembus tebal atau objek yang ditembus jaringan keras.
Nah, tetapi ketika kita menaikkan tegangan, maka energi sinar X-nya naik. Ingat persamaan kekekalan energi pada tabung ronsen, EV sama dengan panas ditambah Hc per lambda. Ketika kita menaikkan tegangan, intensitasnya ikut naik. Ya, ketika tegangan naik, maka intensitasnya ikut naik. Kenapa? Karena ketika tegangan naik, jumlah elektron yang bisa mencapai anoda lebih banyak. Jumlah elektron yang bisa mencapai anoda lebih banyak. Sehingga ketika saya menaikkan beda potensial atau V atau KV, selain energi sinar X naik, sehingga daya tembusnya naik, intensitasnya ikut naik. Ada pertanyaan sampai itu? Ya, gambarnya sudah dilihat pada slide-nya Pak Panji. Saya hanya menambah keterangannya. Oke. Sehingga mengendalikan output, caranya mengendalikan input. Outputnya adalah intensitas dan energi sinar X. Inputnya tadi tegangan, arus, waktu. Oke. Ya. Nah, tabung ronsen untuk penelitian ada 3 tombol. Tabung ronsen untuk output ada 3 tombol. Tombol tegangan, tombol arus, dan tombol waktu eksposi. Tetapi tabung ronsen untuk klinis hanya ada 2 tombol. Tombol tegangan dan 1 tombol arus kali waktu. Sehingga radiografer selalu mengatakan KV, maksudnya tegangan. Lalu yang kedua mereka selalu mengatakan MAS, maksudnya adalah arus kali waktu. Tombolnya hanya ada 2. 2 tombol dijadikan 1, tombol arus dan tombol waktu dijadikan 1 tombol menjadi arus kali waktu atau satuannya MAS. Paham ya? Tapi ada tabung ronsen yang untuk riset itu tombolnya 3, tombol arus dan waktunya terpisah. Tapi kalau untuk klinis digabung jadi 1, hanya ada 2 tombol. Oke, ada pertanyaan sampai itu? Kelihatan ya gambarnya ya? Terlihat, Prof. Ya, terima kasih. Ya, nah, itu yang paling penting. Ada pertanyaan sampai itu? Oke, berikutnya saya kasih tugas saja ya, biar saudara bisa sholat isya, bisa tarawih ya. Karena kalau nggak Ramadan nggak ada sholat tarawih. Tapi pekan depan saya akan geser ke hari Rabu pagi atau hari Kamis ya, biar tidak mengganggu. Baik, Prof. Ya, kemudian nanti materi hari ini kita tambah di pekan depan ya, yang kurangnya hari ini ditambah di pekan depan. Nah, hari ini waktu berikutnya saya beri tugas saja. Untuk materi hari ini, tugas nomor 1, gambar diagram skematik tabung ronsen. Gambar diagram skematik tabung ronsen 1A. 1B, beri keterangan simbolnya dan fungsinya masing-masing. C, gambar spektrum output lengkap dengan penjelasan. Ya. Yang D, tuliskan cara pengaturan output melalui input. Sudah kita bahas tadi ya, ditulis lagi, dilengkapi masing-masing. Dan itu yang paling utama pada tabung ronsen. Ya, 80% peralatan medis untuk pencitraan itu menggunakan sinar X. 80%. Kita lihat. Radiografi umum pakai sinar X, fluoroskopi pakai sinar X, dental pakai sinar X.
Kayak Siam pakai sinar X, DEXA pakai sinar X, CT scan pakai sinar X. Yang tidak hanya USG dan MRI. Sehingga 80% peralatan diagnostik pencitraan itu menggunakan tabung ronsen. Ya, sehingga saudara harus betul-betul paham konsep utama tabung ronsen, gitu ya, kalau mengambil peminatan fisika medik. Nah, apa bedanya? Kunci utamanya adalah tabung ronsen, tetapi kalau alatnya beda, karakteristik input-outputnya beda, desainnya beda. Tabung ronsennya radiografi umum, tabung ronsennya dental, tabung ronsennya CT scan, sama-sama tabung ronsen. Sama-sama menggunakan sinar X, tetapi dengan parameter input-output yang berbeda, dengan desain yang berbeda. Tapi intinya sama-sama sinar X. Misalnya pada radiografi umum, tabungnya tidak berputar. Pada CT scan tabungnya berputar. Pada radiografi umum, tegangannya 60-70 kV, paling tinggi 90. Pada CT scan tegangannya 110 sampai 120. Dan seterusnya. Ya, tapi kuncinya sama-sama pakai sinar X. Pengendalian utamanya adalah sinar X dengan nilai parameter yang beda dan desain tabung dan sistem yang berbeda. Sehingga kata kuncinya adalah karena 80%, maka saudara harus menguasai apa itu tabung ronsen. Karena 80% perangkat diagnostik itu memanfaatkan tabung ronsen. Paham? Ya. Baik, hari ini sampai sekian dulu. Silakan yang nggak ke masjid, selesaikan tugasnya dia. Yang ke masjid silahkan, nanti kekurangan hari ini insya Allah kita tambah pada kuliah-kuliah berikutnya waktunya. Saya mohon maaf karena tadi nggak sempat menggeser waktu, tadi pagi saya mencoba menggeser sudah nggak bisa. Ya, insya Allah pekan depan dia, tolong dilihat ya, mungkin besok pagi saya akan mengajukan perubahan untuk pekan depan sehingga kuliah kita akan di Rabu pagi atau Kamis pagi. Ya, tergantung saya bisa menggeser kemana, karena kalau nggak bisa langsung ditolak. Tapi kalau bisa akan di-approve, begitu ya. Saya akan mencoba ke Rabu pagi atau Kamis pagi. Mudah-mudahan nggak ada kuliah yang numpuk ya. Untuk ini ada 14 mahasiswa. Dan lebih nyaman lah, tidak mengganggu ibadah. Ya. Ada pertanyaan dulu? 1-2 menit. Kalau ada silakan. Kalau nggak ada, kita ketemu pekan depan ya, hari Rabu atau hari Kamis. Jangan lupa lihat di SSO sebelum di awal pekan depan agar saudara tahu. Ini saya harus menghubungi siapa ya nanti? Kormatnya siapa? Kormatnya? Ke saya boleh, Prof. Siapa? Kak Aisyah. Ilsa Freddy. Oke, Iya. Anda ya, kirim WA ke saya ya, aku dikirim nomornya ya. Aisyah? Iya, Prof. Ya, dikirim nomornya sama nama, nanti biar saya simpan kontaknya. Nanti saya bisa memberitahu pindahnya ke Rabu atau ke Kamis. Itu nggih, ya. Oke, makasih. Mohon maaf sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Ya. Saya tutup ya. Baik, Prof. Ya.